أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ya. Ini dikenal dengan ayatus siyam ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa pada hari-hari yang telah ditentukan. Siapa saja di antara kalian yang sakit atau safar kemudian berbuka, maka mengganti di hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang yang tidak mampu puasa, maka hendaklah dia menggantinya dengan fidyah, yaitu berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Barang siapa yang sukarela berbuat kebaikan, maka itu baik baginya, dan siapa yang puasa ya maka itu baik bagi kalian ya jika kalian mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, ketika menjelaskan ayat ini, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhihi al-ummah. Allah Subhanahu wa taala ya berbicara ya, kepada orang-orang yang beriman ya, dari umat ini ya. Artinya apa? Artinya ya puasa ini ya, diwajibkan atas orang-orang yang beriman ya. Atas orang-orang yang beriman ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman ya, walaupun ya, mereka juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya, jika mereka melakukan puasa, maka puasanya tidak akan Allah terima. Karena apa? Karena tidak adanya keimanan ya. Karena tidak adanya keimanan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan setiap ibadah ya, setiap amal soleh itu dibangun di atas iman ya. Tanpa adanya iman ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal solehnya, tidak akan pernah menerima ibadahnya ya. Maka puasa ya, Allah Subhanahu wa taala ya panggil ya bagi orang-orang yang beriman ya. Allah Subhanahu wa taala panggil, perintahkan kepada orang-orang yang beriman ya. Lalu apa yang dimaksud dengan puasa ya? Qala Imam Ibnu Katsir, wa huwal imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal biqa bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Adapun yang dimaksud dengan puasa di sini adalah menahan diri dari makan, minum dan syahwat yang dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengertian ini dapat diketahui bahwa puasa itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah. Puasa itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus dibarengi dengan niat yang murni, yang harus dibarengi dengan niat yang ikhlas. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya.
Lima fihi min zakatin nufusi wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah. Kemudian juga beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang sebagian dari hikmah puasa. Apa kata beliau? Lima fihi min zakatin nufus. Puasa itu bisa membersihkan jiwa. Wa taharatiha, dan juga mensucikannya, bisa mensucikan dan membersihkan jiwa. Wa tanqiyatiha minal akhlaqir radi'ah, juga membersihkan badan dari endapan-endapan yang buruk. Karena badan ini selalu diisi makanan dan selalu diisi minuman Maka dengan puasa badan itu dengan sendirinya membersihkan apa yang ada di dalam tersebut. Wal akhlaqir radilah, dan juga membersihkan dari akhlak yang buruk. Nah, ini di antara hikmah puasa. Karena hikmah yang besar ini, karena hikmah yang agung ini, dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahu. Karena begitu besar hikmah puasa ini, oleh karena itu syariat puasa ini juga disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah diwajibkan puasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana besarnya hikmah dari puasa. Menunjukkan akan bagaimana maslahat yang ada dalam ibadah puasa, yang tidak didapatkan pada ibadah-ibadah yang lain, baik manfaat ukhrawi atau manfaat duniawi, semuanya ada pada ibadah puasa. Falahum fihi uswah. Oleh karena itu orang-orang sebelum kita itu menjadi qudwahnya kita, karena mereka juga telah puasa. Dan dengan puasa itu mereka mendapatkan maslahat yang sangat banyak. Mereka mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Fal yajtahid haula'i fi ada'i hadzal fardhi akmala mimma fa'alahu ulaik. Maka hendaklah umat Muhammad itu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah ini melebihi kesungguhannya orang-orang sebelum mereka. Melebihi kesungguhannya orang-orang sebelum mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Di setiap umat itu kami jadikan bagi mereka aturan dan jalan yang terang. Jadi setiap umat itu memiliki aturan sendiri, setiap umat itu memiliki jalan sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qalaha huna, karena maslahat yang sangat banyak yang ada pada ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa? Kenapa Allah wajibkan puasa pada umat ini? Karena tadi puasa itu banyak maslahat di dalamnya, banyak manfaat di dalamnya. Li'anna shauma fihi tazkiyatun lil badan. Karena puasa itu, di dalam puasa itu terdapat sesuatu yang bisa membersihkan jiwa. Wa tadjik limasaliki syaitan, dan menyempitkan jalan syaitan. Karena semakin seorang itu kenyang, maka semakin mudah dia terpengaruh dengan syahwat. Semakin besar syahwatnya. Maka dengan puasa akan menyempitkan syahwat tersebut, dan syahwat itu merupakan salah satu senjata syaitan.
Maka disempitkan dengan cara puasa. Ya. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yajri syaitanu lil insani majrad dam." Setan itu mengganggu manusia melalui aliran darah. Maka jika aliran darah ini disempitkan, yaitu dengan cara puasa, maka gangguan setan itu akan semakin berkurang. Ya, oleh karena itu kita akan dapati ketika diri kita puasa, maka kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Kita akan lebih mudah untuk melakukan ketaatan dibanding jika kita tidak sedang puasa. Nah, ini bukti ya bahwa puasa itu bisa menyempitkan jalan setan dalam menggoda manusia. Walihada sabata fi sahihain, oleh karena itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syabab, ya, wahai para pemuda, ya. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ya. Siapa yang diberi kemampuan, ya, diberi kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ya. Baik kemampuan fisik atau kemampuan maliyah, ya, kemampuan harta, ya, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, ya. Jika belum mampu menikah, ya, maka hendaklah puasa. Ya. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini bisa menjadi tameng baginya. Tameng bagi apa? Tameng bagi syahwatnya. Ya. Karena biasanya syabab, seorang pemuda itu syahwatnya itu bergejolak, ya. Kalau nggak lekas disalurkan, ya akan berbahaya. Ya, kalau nggak mampu, ya berarti dengan puasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan puasa itu bisa meredam, ya syahwat. Tsumma bayyana miqdarus shaum, ya. Kemudian ya setelahnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya ukuran puasa, ya. Wa annahu laisa fi kulli yaum, enggak tiap hari puasa itu. Li'alla yashqa 'alan nufus, agar tidak memberatkan jiwa. Fatad'ufu an hamlihi wa adaihi, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ya. Bal fi ayyamin ma'dudat, bahkan puasa itu pada hari-hari tertentu saja. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam. Ini di awal-awal Islam, di awal-awal pensyariatan puasa. Karena puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ya, disyariatkannya puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ya. Yang sebelumnya yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Yang sebelum ada syariat puasa, mereka itu sudah berpuasa 3 hari tiap bulannya. Puasa 3 hari tiap bulannya. Ya. Kadang diurutkan, kadang dipisah-pisahkan. Jadi mereka sudah berpuasa seperti ini. Sebelum ada syariat puasa, yaitu mereka sudah berpuasa, yaitu 3 hari setiap bulan. Juga mereka berpuasa Asyura, sebelum ada syariat puasa. Tsumma nusikha dzalika bi shaumi syahri Ramadan. Kemudian ya syariat puasa 3 hari ini ya dihapus dengan adanya syariat puasa Ramadan. Jadi sebelum puasa Ramadan itu ada mereka berpuasa 3 hari tiap bulannya. Bahkan mereka juga berpuasa Asyura. Kemudian setelah datang syariat puasa Ramadan ya, maka menghapus syariat sebelumnya. Artinya puasa yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang sebelumnya itu puasa 3 hari tiap bulan, bahkan puasa ya Asyura ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa Asyura ketika di Mekah. Ya, orang-orang jahiliyah juga berpuasa Asyura. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka dapati penduduk Madinah, Yahudi Madinah berpuasa Asyura. Ini menunjukkan sebelum puasa Ramadan mereka sudah terbiasa puasa. Ya, sudah terbiasa puasa. Bahkan dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pindah ke Madinah itu 17 bulan dia puasa 3 hari tiap bulannya, sampai datang perintah puasa apa? Ramadan.
Thumma bayyana hukmas siyam ala ma kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya tentang hukum-hukum puasa pada permulaan Islam. Jadi ada tahapannya. Ya, enggak langsung puasa kayak kita sekarang, tidak, ada tahapannya. Ya. Faqala ya, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau safar lalu berbuka, maka hendaklah diganti pada hari yang lain. Ya. Ai al-maridu wal musafiru la yasumani fi halil maradi was safar. Artinya orang-orang yang sakit atau orang-orang yang safar, mereka itu enggak puasa dalam keadaan sakit atau safarnya. Lima fi dzalika minal masyaqqati alaihima, karena hal ini bisa memberatkan mereka. Bal yuftiran ya. Bahkan yang wajib bagi mereka adalah berbuka. Wa yaqdiyani ba'da dzalika min ayyamin ukhar. Kemudian baru mengqadha di hari yang lainnya selain bulan Ramadan ya. Ini ya bagi yang sakit atau yang safar ya. Wa amma sahihul muqimul ladzi yutiqus siyam. Adapun orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang sedang tidak safar dan dia mampu puasa ya. Faqad kana mukhayyaran baina siyami wa bainal it'am. Boleh milih puasa atau fidyah. Ini di awal Islam. Kalau yang sakit atau yang safar itu mereka enggak puasa. Tapi orang yang sehat, orang yang mampu puasa di awal Islam tuh milih, ya. Antum mau puasa atau mau fidyah? Antum mau puasa atau mau fidyah? Insya'a shoma wa insya'a aftar. Ya. Kalau dia mau dia puasa, kalau dia nggak mau nggak usah puasa. Wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Kalau dia nggak puasa, maka dia menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini di awal Islam. Jadi orang yang sehat, orang yang mampu puasa itu diberi pilihan. Bisa dia puasa, bisa dia fidyah. Fa in at'ama aktsara min miskin an kulli yaumin fa huwa khair. Kalau dia ngasih makan lebih dari satu orang itu lebih baik. Wa in shoma fa huwa afdal. Dan jika dia puasa itu lebih utama dari fidyah. Ini di awal Islam. Ya. Awal Islam ya, puasa itu pilihan. Ya. Puasa itu adalah pilihan. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi orang yang enggak mampu puasa ya, maka hendaklah dia ganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, ngasih makanan untuk orang miskin. Jadi fidyah itu enggak bisa diuangkan sebagaimana zakat fitrah. Asal dari fidyah itu ta'am, bentuknya apa? Makanan. Jadi yang sampai ke orang miskin itu apa? Makanannya. Ya. Yang sampai ke orang miskin itu adalah makanannya. Bukan apanya? Bukan apanya? Uangnya, bukan qimahnya, bukan harganya. Ini asalnya. Ya, jadi yang nyampe ke tangan orang miskin ta'amnya, Allah sebutkan jelas ta'am. Ya. Misal ya, kita mau fidyah, kita titip ya, ke masjid ini, bentuknya uang. Nah, masjid ini nyampaikan ke miskinnya apa bentuknya? Makanan. Jadi intinya yang nyampe ke orang miskin itu apa? Makanan. Begitu juga dalam zakat fitrah. Karena zakat ini kata Nabi di antara fungsinya tu'matun lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Makanya yang sampai ke orang miskin itu apanya? Makanannya. Zakat fitrah tuh yang nyampe ke mereka itu apanya? Makanannya. Sama dengan fidyah. Ya. Makanya Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, ya, ada orang miskin ya,
Ketika diberi zakat fitrah, dia nggak mau makanan, maunya uang. Jawaban saya gampang, berarti dia nggak butuh makanan, nggak butuh makan. Kasih ke orang yang butuh. Karena zakat fitrah itu bukan perintah, bukan apa yang diinginkan oleh orang miskin, bukan. Tapi itu syariat. Ya. Kata Allah suruh beri to'a makanan pokok yang dikasihkan. Ya. Makanya kan ya, ketika dia nggak mau, kata Syekh Shalih Fauzan jawabannya kasih ke yang lain, masih banyak yang mau. Ya. Kasih ke yang lain, masih banyak yang mau. Karena ya fitrah itu urusannya bukan urusan mereka, tapi urusan Allah dan Rasul. Begitu juga fidyah. Maka fidyah yang sampai ke sana itu apa? Makanan. Nah, maka besaran fidyah ini, ya, Syekh Shalih Fauzan, ya, hafizahullah taala menjelaskan itu setengah dari zakat fitrah. Nisfu sa'in. Ya, kalau zakat fitrah 1 sa'. Kalau ini setengahnya. Ya, kalau antum zakat fitrahnya 3 kilo, maka setengahnya berapa? 1,5. Kalau antum ngambil yang 2,5 kilo, maka berapa? 1,4 fidyahnya. Itu untuk mengganti 1 hari puasa. Ya. Jadi itu awal-awal puasa. Ya. Boleh milih antara puasa dan fidyah. Tsumma innallaha azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kemudian di sela-sela itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan faman syahida minkumus syahra fal yasum. Ini tahapan kedua. Ya. Kalau tahapan pertama tuh milih ya. Tahapan kedua faman syahida minkumus syahra fal yasum. Ya. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan ini fal yasum, hendaklah puasa. Maka yang tadinya pilihan wajib apa? Nah, fa'athbatallahu siyamahu 'alal muqimis sahih. Maka ayat tadi menetapkan puasa bagi orang mukim dan orang yang mampu. Kalau sebelumnya menetapkan apa pilihan? Pilihan. Sekarang ditetapkan. Pilihan itu dihapus sudah. Wajib puasa. Wa rakhasa fihi lil maridi wal musafir. Dan sakit dan safar, orang sakit dan orang safar masih diberi keringanan. Jadi yang diwajibkan itu apa? Al-muqim as-sahih, yang enggak safar dan sehat yang kuat. Ya. Itu sekarang wajib puasa. Yang sebelumnya apa? Pilihan. Ya. Wa thabatal it'am lil kabir alladzi la yastati'u as-siyam. Dan fidyah tetap berlaku bagi yang tidak mampu puasa. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, baik karena sakit atau karena usia. Jadi puasa berlaku, qada berlaku, fidyah berlaku. Wa hasilul amri, ya, kesimpulannya annan naskha tsabitun fi haqqis sahihil muqim bi ijabi siyami alaihi. Kesimpulannya adalah ya, orang mukim dan sahih yang awalnya pilihan ya, jadi apa? Jadi wajib. Awalnya pilihan, dia boleh fidyah, boleh puasa. Tapi dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, siapa yang menyaksikan datangnya bulan ini hendaklah dia puasa. Maka orang yang sehat, orang yang tidak bepergian, orang yang mukim, orang yang sahih tidak ada pilihan kecuali apa? Puasa. Jelas? Jelas tahapan kedua? Nah, jangan sampai pulang dari sini, waduh saya sehat boleh milih. Ya milih udah nggak ada udah. Nggak. Dengerin pengajian tadi boleh milih mau puasa mau nggak usah puasa lagi, fidyah aja. Itu sudah dihapus lagi ya. Sudah dihapus. Ini yang tidur bangun nih. Sudah dihapus. Ya. Jangan sampai nanti ya dengerinnya pas bagian itu saja. Ya. Nah, bagian pilihan aja. Pilihan dihapus dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan ini maka dia wajib puasa. Yang awalnya pilihan jadi apa? Wajib. Bagi siapa? Mukim dan sahih, sehat, kuat ya.
Wa amma syaikhul fani al-haram alladhi la yastati'u siyam falahu an yuftira wala qada'a alaihi. Adapun bagi seorang yang sudah uzur ya dan enggak kuat puasa karena usia ya, la yastati'u shaum, sudah enggak mungkin puasa, falahu an yuftir, boleh baginya buka, wala qada'a alaihi, enggak usah qada. Apa kewajibannya? Ya. Aftara an yut'ima an kulli yaumin miskinan. Ya. Kewajibannya adalah fidyah. Jadi kalau orang yang benar-benar gak mampu puasa, ya, dan gak mungkin puasa. Kalau gak mungkin puasa, maka gak mungkin juga kok qada. Maka kewajibannya apa tadi? Fidyah. Ya. Kewajibannya adalah fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang enggak mampu puasa, baik karena usia atau karena sakit permanen, ya, yang enggak mungkin sembuh tapi masih bernafas, ya. Datang bulan Ramadan dia enggak mungkin puasa, maka enggak mungkin qada. Kewajibannya apa? Fidyah. Atau orang yang sudah sepuh ya, gak mungkin puasa, gak kuat ya puasa, mau qada juga gak bisa, maka kewajibannya apa? Fidyah. Wa mimma yultahaqu bihadzal makna, dan termasuk ya orang-orang yang tidak mampu puasa ya, al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima awwaladaihima. Orang hamil dan menyusui jika takut akan dirinya dan anaknya. Fa fihima khilafun katsirun bainal ulama. Maka di sini terdapat perbedaan ya, pandangan ya, dari para ulama. Apa sih yang diwajibkan oleh wanita hamil atau wanita menyusui yang enggak mungkin puasa? Ya. Asalnya kalau bisa puasa, puasa sekali lagi. Orang hamil menyusui, kalau dia bisa puasa, enggak ganggu dirinya, enggak ganggu janinnya, ya, maka asalnya puasa. Begitu juga orang yang menyusui, ya. Kalau enggak ganggu dirinya, enggak ganggu bayinya, asalnya puasa. Ini ya, pertanyaannya, orang hamil dan menyusui ya, kalau dia puasa akan memadorotkan dirinya atau janinnya. Ya. Artinya dia harus buka. Lalu apa kewajiban dia? Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama ya, yuftirani wa yufdiyani wa yaqdiyan. Kalau enggak puasa ya, bagi dia ya fidyah ya qada. Fidyah ya qada. Kemudian di antara pendapat juga ya, yufdiyani faqat, fidyah saja. Kemudian di antara pendapat juga yajibul qada bila fidyah, wajibnya qada bukan fidyah. Di antara pendapat juga la fidyata wala qada, enggak fidyah enggak qada. Enggak fidyah enggak qada ya. Nah, di antara pendapat ini ya, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, itu merupakan pendapat yang cocok ya. Walaupun enggak menafikan pendapat lain. Apa kata Abdullah bin Abbas ya? Al-hamil wal murdi', orang hamil dan orang menyusui, kalau dia tidak puasa maka kewajibannya fidyah saja. Kenapa? Orang hamil dan menyusui itu masuk pada golongan orang yang tidak mampu puasa. Antum bayangkan ya, kapan dia mengqadha? Kapan dia mengqadha? Ya. Jika dia hamil di awal bulan, ya, atau misalnya pada awal puasa itu ya masuk pada bulan ke-9 dari kelahiran, ya, gak mungkin baginya puasa. Ya. Kemudian pertengahan puasa dia melahirkan.
Karena melahirkan maka dia mengalami apa nih? Nifas. Nifasnya berapa? 40 hari. Ya. Kemudian di saat itu dia masih menyusui. Ya. Masih menyusui. Jadi dia harus qadha sebulan. Kapan waktu qadhanya? Belum lagi ya, begitu nifas beres suaminya langsung jadi lagi. Jadi lagi, hamil lagi. Kapan mau mengqadhanya? Oleh karena itu ya, apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu hanya cukup fidyah. Ini yang memudahkan. Ini yang memudahkan. Karena apa? Karena ini ya dikiaskan dengan orang yang tidak mampu puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang hamil dan menyusui, jika enggak mungkin baginya puasa, maka dia termasuk orang yang enggak mampu puasa, yang enggak mungkin qadha. Ya. Kalau enggak mungkin qadha, kembalinya kemana? Fidyah. Ya. Maka dengan dia bayar fidyah, maka gugurlah kewajiban puasa. Ya. Enggak perlu nunggu-nunggu qadha lagi. Enggak perlu nunggu-nunggu qadha lagi. Jadi, ya tidak usah qadha lagi, cukup fidyah saja. Ada pun pendapat yang tidak fidyah, tidak qadha, itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Kenapa tidak fidyah, tidak qadha? Karena dikiaskannya ke anak kecil. Ya, anak kecil kalau nggak puasa tuh dia bayar fidyah nggak? Qadha nggak? Nah, dikiaskannya ke situ. Namun ini kiasnya kurang tepat. Ya, dikiaskannya orang yang tidak mampu puasa. Nah, orang yang nggak mampu puasa kewajibannya apa? Kewajibannya adalah fidyah. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kesimpulannya, ya, kewajiban puasa ini ya, terbagi menjadi 3. Orang-orang yang diwajibkan puasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Siapa tadi? Orang yang mukim dan orang yang sehat. Ya. Tidak dalam keadaan haid. Ya. Itu wajibnya puasa. Sebagaimana yang Allah jelaskan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan itu maka hendaklah puasa. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang kewajibannya qadha. Apa itu qadha? Mengganti di hari yang lain. Siapa mereka? Al musafir awil marid, orang yang safar atau orang yang sakit dengan sakit yang ringan, bukan sakit permanen. Ya. Ini syaratnya apabila keduanya berbuka. Ya. Karena hukum asalnya apa? Puasa. Ya. Berbuka itu adalah rukhsah, keringanan. Ya. Makanya kata para ulama, ya, kalau besok kita mau safar, malamnya kita tetap sahur. Kalau di jalan tidak kuat baru berbuka. Jangan besoknya mau safar, belum pasti safarnya udah malam niat saya nggak puasa besoknya. Ya. Akhirnya besok nggak jadi safar. Ya. Jadi sekali lagi, ya, hukum asalnya orang musafir dan orang sakit itu apa? Puasa. Kalau dia tidak kuat baru boleh berbuka. Adanya rukhsah. Makanya kalau kita mau safar nih, biasanya mau mudik tuh. Karena besok mau mudik udah malamnya nggak sahur, bahkan nggak tarawih. Ya. Dianggapnya libur, kalau mudik tuh libur semua dianggapnya. Ya. Tetap dia sahur, tetap dia niat puasa. Ya. Kalau tidak kuat di jalan baru ada keringanan berbuka. Jelas ya sampai sini? Dan orang yang sakit, orang yang safar, jika dia berbuka maka kewajibannya dia qadha, ya. Ganti puasa di hari yang lain. Ya, jadi ada qadha, ibadah itu ada qadha, ada. Kalau ada itu dilaksanakan pada waktunya. Kalau qadha itu dilaksanakan di luar waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, fidyah. Siapa fidyah? Orang yang nggak sanggup puasa. Ya. Baik karena usia atau karena sakit. Ya.
atau wanita hamil dan menyusui apabila dia takut akan dirinya dan anaknya. Ya. Kewajibannya apa? Fidyah. Ya. Kewajibannya adalah fidyah. Ya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Kemudian juga ya, waktu awal-awal puasa ya, itu batas makan minum dari maghrib sampai isya saja atau sampai tidur. Maghrib buka ya, kemudian isya udah harus puasa lagi ya, atau sampai tertidur. Ini awal puasa ya. Jadi kalau kita sudah tidur ya, tidur habis isya tidur ya, habis tarawih tidur, jam 10, jam 12 bangun sudah nggak boleh makan minum, udah nggak boleh puasa lagi udah. Itu awal puasa. Ya. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Sirmah bin Qais pingsan. Ya. Seharian dia bekerja, ya. Seharian dia bekerja, datang ke rumah sambil nunggu maghrib ketiduran. Ya. Sambil nunggu maghrib ketiduran. Ya. Ketika istrinya membawakan takjil lah bahasa kita, tapi bukan ragit ya. Membawakan takjil, mendapati ya suaminya tertidur. Apa kata istrinya? Khaiban laka ya Sirmah. Celaka engkau wahai Sirmah. Nah, bangun-bangun dia harus puasa lagi. Ya. Besoknya kerja lagi. Ya. Di tengah hari pingsan. Di tengah hari pingsan. Kemudian ya ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, kemudian baru puasa lagi sampai malam. Ya, maka dengan turunnya ayat ini para sahabat gembira. Ya. Karena yang tadinya puasa itu batasnya sampai kapan? Waktu isya atau waktu tertidur ya. Sekarang dibolehkan sampai subuh. Dibolehkan sampai subuh. Ini keringanan apa bukan keringanan? Keringanan. Bayangkan kalau saat itu semua sahabat nggak ada yang pingsan, kita yang pingsan. Ya. Kalau saat itu sahabat kuat nih, kita yang pingsan udah. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan ya, bahwa puasa itu pensyariatannya secara bertahap. Ya. Jadi sampai kayak gini ini melalui tahapan. Melalui tahapan yang awalnya ya, dikasih waktu maghrib sampai isya atau sampai tertidur saja ya, kemudian Allah kasih kelonggaran makan minum sampai waktu fajar. Kalau sudah fajar maka sudah stop, udah subuh, azan subuh udah stop, nggak boleh makan minum lagi, puasa sampai maghrib ya. Ini merupakan keringanan ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah puasa seperti puasa kita sekarang. Yang puasa tadi itu adalah puasanya ahlul kitab. Makanya puasa ahlul kitab enggak ada sahurnya ya. Ketika Allah memerintahkan makan minum sampai waktu subuh, itu di situ terdapat perintah untuk makan sahur. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan ahlul kitab yaitu makan sahur. Ahlul kitab nggak ada makan sahurnya. Karena apa? Puasanya dari maghrib sampai bukanya dari maghrib sampai isya saja. Ya. Dan itu diringankan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.